لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, bab yang kita pelajari di kitab Tauhid kali ini adalah bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halfi billah, yaitu bab riwayat atau hadis tentang orang yang tidak bersikap qanaah dengan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak merasa cukup dengan sumpah dengan wallahi atau dengan atas nama Allah. Dan di kalimat ini ada istilah yang mengandung makna qanaah. Qanaah itu merasa berkecukupan dengan apa yang terwujud atau yang didapat, itu qanaah. Qanaah di sini maknanya khusus untuk masalah sumpah. Namun kalau dalam ilmu suluk atau tazkiyatun nufus, maka qanaah itu lebih luas, terutama sekali berkaitan dengan keduniaan atau hajat duniawi dari harta dan semisalnya. Maka qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan selama itu sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan duniawi atau kebutuhan syar'i. Maka itu qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dari kebutuhan. Artinya kalau misal memang dia punya kebutuhan dan belum terpenuhi kebutuhannya, maka kalau dia masih menginginkan lebih supaya terpenuhi kebutuhan, maka menginginkan lebih ini bukan berarti tidak qanaah. Karena qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari kebutuhan, sudah mencukupi, maka khalas, qanaah. Taib. Apakah ada pelanggaran dari dalam hal qanaah ketika seseorang kebutuhannya sudah tercukupi, namun dia ingin lebih karena ia ingin mendapatkan pahala lebih? Maka yang seperti ini bukan pelanggaran terhadap sikap qanaah dan tidak juga disebut tidak qanaah, enggak. Ya, seseorang ketika dia sebenarnya sudah Allah Ta'ala cukupkan kebutuhannya, namun ia ingin mendapatkan pahala lebih sehingga dia minta lebih dari Allah. Dia berusaha lebih supaya dapat lebih, dengan tujuan supaya pahalanya lebih banyak. Maka yang seperti ini
ini tama' lil akhirah, ini tamak untuk akhirat, maka ini tidak masalah. Dan ini tidak berarti dia menanggalkan pakaian zuhud, dan bukan berarti tidak qanaah, melainkan dia merasa belum cukup rasanya untuk mendulang pahala lebih, maka tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah orang itu khawatir seandainya orang-orang ini, atau kita itu perlu khawatir kalau kita meninggalkan setelah wafatnya kita dzurriyyah dhi'af, keturunan yang lemah, keturunan yang lemah ekonominya. Khafu alaihim, itu kan sesuatu yang dikhawatirkan, sehingga dikhawatirkan sebagaimana kata Nabi SAW, ya setelah sepeninggal orang tuanya atau ayahnya, maka menyisakan anak-anak yang menjadi iyal dan ib, menjadi tanggungan dan juga beban keluarga atau beban orang-orang, sehingga anak-anak ini minta-minta sama orang-orang karena tidak ada warisan dari orang tuanya. Nah, kita sebagai kepala keluarga, para bapak, orang tua ya, tentu pengen kebutuhan kita tercukupi dalam berumah tangga. Tetapi bukan suatu aib jika kita menyisakan lebih dari kebutuhan, memiliki tabungan, karena khawatirnya ketika kita wafat, ya anak-anak kita menjadi beban bagi masyarakat. Dan hal tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah itu disinggung. Ya, sehingga seorang ketika dia sudah tercukupi kebutuhan primer dan sekundernya, namun ingin ada tambahan masukan supaya tidak meninggalkan anak istrinya nanti setelah wafatnya tanpa warisan, maka niatan ini termasuk ibadah karena mengamalkan ayat Allah dan juga hadis Nabi SAW. Ini bukan berarti tidak zuhud. Betul, kita menyerahkan urusan anak cucu ke Allah, betul. Tapi juga Allah Ta'ala secara tidak langsung menganjurkan, bahkan bisa jadi mewajibkan, supaya kita jangan menelantarkan anak-anak kita setelah wafatnya dengan tanpa warisan. Jangan jadikan kementang-mentangan tauhid itu sebagai andalan untuk membuat resah orang atau beban keluarga dan masyarakat. Karena tauhid itu bukan untuk dimentang-mentangkan. Kalau antum 40 hari keluar untuk dakwah, anak istri kemudian terbengkalai dengan kementang-mentangan tauhid, maka ini khata'. Maka ini salah. Ya, keliru mazhab seperti ini atau manhaj seperti ini. Taib, qanaah ketika antum merasa cukup namun ingin lebih. Loh, seolah-olah kontradiktif, tidak. Karena merasa cukup dengan kebutuhan duniawi dengan merasa lebih untuk dapat pahala, itu sesuatu yang tidak bertabrakan. Antum merasa cukup sekarang, ada rumah, ada pakaian lengkap, kendaraan lengkap, ya merasa cukup. Namun antum ingin lebih, ada lagi penghasilan, tapi di sini untuk fisabilillah, untuk mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ini tidak mencederai sisi qanaah terhadap apa yang sudah terwujud, melainkan di sini ada sisi toma' terhadap akhirat. Maka ini baik, enggak bertabrakan. Sebagaimana pakaian yang bagus tidak melazimkan ketertabrakan dengan sikap zuhud. Ada kali seseorang memakai mobil mewah dan hatinya zuhud. Zahirnya kelihatan bertabrakan, tetapi hakikatnya belum tentu. Dan juga sebaliknya, pakaian atau kendaraan yang buruk juga tidak melazimkan zuhud dan tidak melazimkan tidak cinta dunia. Barangkali ada orang yang berpakaian sederhana namun hatinya
menggenggam dunia. Bisa jadi, ya. Taib juga qanaah ada yang memang wajib dan ada yang memang dianjurkan, dan ada orang yang ingin menjadi orang kaya dan merasa tidak cukup dengan satu, tidak cukup dengan dua, tidak cukup punya sekian karena ingin mengejar akhirat dan pahala lebih banyak. Maka ini tidak mencederai sisi qanaahnya dia. Karena orang seperti ini biasanya dia siap berkorban untuk mengejar ridha Allah Azza wa Jalla dan akhiratnya dan surganya. Ya. Nah, beda dengan orang yang memang dia tidak qanaah. Walaupun alasannya apalah gitu, alasannya ada aja. Tapi dia memang mencari dunia. Ya, dia mencari dunia. Bilangnya, ngakunya saya sudah merasa cukup qanaah. Tapi memang terus mencari tambahan dunia supaya apa? Hanya untuk supaya kepuasan dirinya. Hanya untuk pamer dan seterusnya, maka ini jelas ini bukan qanaah. Ya, jadi bukan berarti kalau ada pedagang, namanya pedagang, otak pedagang itu kan beda sama otak umum manusia, ya. Atau akalnya itu berbeda, ya. Kadang pedagang itu untuk dirinya bakhil, tapi untuk dagangan memperluas. Dapat laba, kadang-kadang di save untuk produk untuk belanja berikutnya. Bukan untuk belanja untuk kepuasan diri, tapi untuk apa? Diputar. Apakah ini tidak qanaah? Ini enggak ada kaitan bahkan dengan qanaah. Ini adalah sistem yang memang skemanya begitu, namanya dagang. Seperti itu rata-rata pedagang. Yang ingin mau sukses ke depannya rata-rata begitu. Walaupun iya ada pedagang yang tidak qanaah, tapi bukan dari sisi ini memandang qanaah atau tidaknya. Tapi pandanglah qanaah itu dari apa? Qanaah atau tidaknya dari apa? Dari seberapa dia mengejar akhirat dengan ketercukupan dia. Kalau dia sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia masih menginginkan tambahan, tapi karena ia ingin meniatkan ini untuk akhiratnya, maka ini bukan masalah qanaah atau tidak. Melainkan ini adalah masalah tama'. Dia memang mencari Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia memang mengekspansi atau dia ya ingin memperluas lahan bisnisnya misalnya, hanya memang murni karena memang kerakusan duniawinya, maka ini yang disebut tidak qanaah jelas. Tidak qanaah, juga tidak zuhud dan seterusnya. Ya begitu. Maka jangan antum bilang, oh orang-orang yang misalnya fulan punya brand, kemudian brandnya itu bisa jadi franchise di mana-mana, punya unit cabang di sekian pulau, di sekian kota. Ah, ini enggak qanaah nih orang. Seandainya di qanaah pasti di cuma satu doang. Ini barometer yang salah. Salah. Kalau kayak gini dia bilang enggak qanaah, maka rata-rata pebisnis itu enggak qanaah, rata-rata. Ya, pedagang enggak qanaah. Ya sehari warung kelontong, udahlah tutup dari jam 6 sampai jam 12 aja. Karena biar qanaah. Lah antum salah, antum enggak dagang ini namanya. Udah gitu jam 6 sampai jam 12, jam 6 sore sampai jam 12 malam. Ini bukan qanaah. Ya. Atau jam 6 pagi sampai jam 12 siang doang, sisanya tutup. Fadol kalau mau gitu fadol. Kalau emang menganggap itu qanaah silahkan. Tetapi itu bukan dagang. Dagang enggak gitu. Kelontong bangun buka jam segitu. Nah, sekarang fima jaa ma jaa fiman lam yaqna' bil halfi billah. Tentang orang yang merasa belum cukup, belum qanaah dengan adanya sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Apa munasabah dan penjelasan tentang bab ini, ikhwas sekalian rahimakumullah? Yani al-iqtina' bil half billah itu min ta'zimillah. Merasa cukup, percaya langsung dengan adanya sumpah dengan nama Allah itu merupakan bentuk pengaguan terhadap Allah Azza wa Jalla. Artinya gini, kalau ada orang mengabarkan kepada antum dan antum tahu orang ini memang jujur, dia bilang, demi Allah di sana ada begini begitu, antum percaya kepadanya langsung karena dia mengatakan demi Allah, maka langsung percaya ini merupakan al-iqtina' bil half billah, yaitu merasa cukup dengan mendengar sumpahnya dia dengan nama Allah Azza wa Jalla
yang membuat itu sudah cukup. Ini benar. Gitu loh. Maka ini namanya al-iqtina' bil half billah. Dan ini merupakan menta'zim atau mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita langsung percaya dengan konten perkataan orang yang dibarengi dengan sumpahnya di atas nama Allah, karena dia bersumpah atas nama Allah kita langsung percaya, itu merupakan bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan terhadap tema bab ini, al-iqtina' bil half billah la yakhlu min amrayn. Merasa qanaah, merasa cukup dengan al-half billah, bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna dzalika minan nahiyati syar'iyyah, yaitu hal tersebut ditinjau dari segi syar'i. Maka seseorang wajib ridha terhadap sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, wajib ridha. Ya. Misal di sini, misal di pengadilan. Kemudian ada sumpah dari pihak yang tertuduh, ya, bersumpah bahwasanya saya tidak melakukan hal itu demi Allah misalnya, dan dicatat oleh pengadilan, maka wajib atas penuduh untuk ridha. Ya, jadi yang bersumpah siapa? Pihak yang dituduh. Sementara pihak penuduh harus mendatangkan bayyinah atau bukti. Ya. Al-bayyinatu 'al mudda'i, orang yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Adapun orang yang diklaim atau dituduh, maka kalau dia menyangkal dan pengadilan memutuskan untuk ada sumpah, maka bersumpah. Dan ketika orang yang diklaim, yang dituduh itu bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka penuduh mau enggak mau harus ridha. Harus ridha karena ini sudah sampai dalam pengadilan tahapnya. Oke, itu satu. Yang kedua, an yakuna dzalika minan nahiyah al-hissiyah. Nah, di sini ditinjau dari segi hissiyah, yaitu dari segi indrawi. Kalau tadi dari segi syar'i, maka hukum asalnya wajib untuk ridha terhadap konten sumpah orang atas nama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, khalas antum ridha, harus ridha karena dia pakai nama Allah. Tetapi kalau ditinjau dari yang kedua nih, minan nahiyah al-hissiyah, dari segi indrawi atau perasaan. Antum lihat, dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin, fa in kana al-halifu mawdi'u sidqin wa thiqah. Kalau misalnya orang yang bersumpah ini dia memang orang yang jujur dan terpercaya, maka wajib atas ridha terhadap sumpahnya dia. Namun kalau misalnya orang ini justru sebaliknya, dikenal pendusta, ya, dikenal pembohong, maka tidak wajib antum untuk percaya atau ridha walaupun dia pakai wallahi. Karena dia terkenal, tersohor dengan suka bohongnya dan suka ngomong pakai wallahi padahal bohong. Itu terkenal dengan itu. Atau sudah jelas baginya bahwasanya fulan bohong, bukan dari segi fulannya, tapi memang dari segi antum punya bukti kebohongan dia. Antum punya bukti yang jelas akan kebohongan dia. Maka ini juga boleh tidak percaya. Boleh tidak percaya. Ya, bisa dipahami enggak jemaah sekalian? Hah? Paham enggak ikhwan? Kadang orang ngomong wallahi ke antum. Dari segi syariat asalnya antum wajib ridha. Urusan percaya nanti dari segi, kalau urusan percaya enggak percaya itu dari segi ini, dari segi hissi, yaitu dari segi indrawi dan kenyataan. Tapi dari segi syar'i antum harus ridha ketika dia bersumpah atas nama Allah. Maksudnya dia pakai Allah, Masya Allah. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Faham enggak di situ? Ya. Kita mengagungkan di sini, mengagungkan Allahnya, bukan mengagungkan orangnya, mah orang biasa gitu loh. Orangnya terserah dia mau jujur atau enggak, tapi kita agungkan Allahnya, dia pakai nama Allah nih. Ya. Gitu. Ibaratnya gini, Pak.
ketika antum tuh salah, ya. Antum salah nih. Terus ada orang, dia orang yang mujrim, dia orang yang banyak dosanya, mungkin bagi antum dia lebih banyak dosanya pada antum. Tapi ketika antum salah, ya. Misalnya antum salahnya apa? Melanggar lalu lintas misalnya. Ya. Melawan arus misalnya. Ya. Bukan arahnya malah antum lewatin situ, misalnya gitu. Dan ini pelanggaran, semua orang juga tahu pelanggaran. Nah, kemudian antum udah ngaji, kenal sunnah, deket sama ustadz sunnah, panitia kajian, tabligh akbar, masya Allah. Bahkan kadang-kadang di samping ustadznya numpang beken kadang-kadang, ya subhanallah. Dikenal oleh ikhwan semuanya sebagai seorang tokoh salafus soleh, masya Allah. Gitu. Namun suatu ketika antum lagi nggak salafus soleh ketika lagi di jalanan, yaitu ngelawan arus misalnya. Ya itu namanya manusia kita gitu kan. Kadang nggak pakai helm dan seterusnya kan. Itu lagi nggak salafus soleh ketika itu. Ya. Nah jalan gitu naik motor, terus ada kemudian pengamen yang dari mukanya aja ini kayak nggak pernah wudu di pengamen. Pengamen itu kemudian bilang, woi Pak, masa jenggotan kayak gini? Nah gitu kan. Karena antum kesel juga dibilang gitu. Kata pengamen ini, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan penguasa kalian. Ini peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas ini kan walil amri yang bikin, wajib taat. Gimana? Antum langsung cukur jenggot gak Pak? Kalau digituin. Malu gak? Malu. Kita di sini kesel sama orang ini, iya. Orang ini, ya mungkin nggak makan, nggak sholat mungkin. Dari ya pegang ukulele gitu kan. Fasik gitu loh. Tetapi ketika dia bilang nasihat dan dengan ayat Al-Quran, kita wajib untuk menerima ayat ini, wajib untuk mengagungkan ayat ini, gitu loh. Paham nggak ya? Masalah ini anak ini sotoy banget gitu. Masalah apa namanya? Ini belagu banget, baru pegang ukulele sok banget gitu. Kesel kita, kesel pada orangnya itu urusan hati. Ya gengsi dan semisalnya. Tapi ketika dia udah bilang nasihat dan pakai ayat Al-Qur'an dan itu benar, kita wajib ridha. Gitu loh, kita wajib ridha. Jangan kemudian kita gengsi, saya nggak terima omongan kamu, walaupun itu benar. Saya lihat kamu tuh siapa, gitu kan? Kamu kan belum bermanhaj salaf. Wah ini repot kalau kayak gini ngomong ya, songong ini namanya. Ya sholat nggak kamu? Nggak usah ngoreksi saya lah. Dosa kamu lebih besar loh, nggak sholat. Ya gitu. Enggak, itu urusan lain gitu loh. Nah begitu juga dengan ketika ada orang bersumpah dengan nama Allah, terlepas dari orang ini dia tukang bohong lah apalah, ketika dia pakai wallahi, kita agungkan kalimat wallahinya ini. Karena dia pakai nama Allah, kita agungkan itu dari segi nahiyah syar'iyah, dari sisi syariat, kita ridha dengan penyebutan nama Allah dengan lisannya itu. Tetapi kemudian ada sisi kedua yang perlu ditinjau, yaitu nahiyah hissiyah. Dari segi apa? Logikanya, dari segi indrawinya, dari segi pengetahuan realitanya. Maka itu dilihat, ini orang terkenal shadiq atau terkenal kadzib. Dan juga apakah konten sumpahnya itu benar atau enggak gitu loh. Ya. Maka di sini masalah seperti ini ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi orang ketika ada orang bersumpah atas nama Allah depan antum. Kondisi pertama, an yu'lam kadhibuh, diketahui dengan jelas kedustaan dia. Dustanya ketahuan jelas. Ya. Dustanya ketahuan jelas. Imma memang antum punya bukti yang konkret atau antum melihat sendiri hal yang sebaliknya dari apa yang dia katakan, walaupun dia pakai wallahi misalnya ya. Begitu. Padahal kenyataan yang antum tahu persis enggak seperti yang dia jadikan konten sumpahnya. Maka yang kayak gini tidak
wajib mempercayainya. Walaupun dia pakai wallahi, enggak wajib mempercayainya. Karena antum punya bukti akan kedustaan dia. Ya. Walaupun di pengadilan. Urusan percaya enggak percayakan itu enggak mesti tercatat di pengadilan cuma. Misal ya. Antum ada bukti ya, bahwasanya fulan begini-begini gitu loh. Maka antum ajukan ke pengadilan. Dipanggillah fulan kemudian. Dan antum ajukan alat bukti. Namun bagi pengadilan alat bukti ini ya kurang cukup. Mungkin hanya satu alat buktinya, enggak sampai dua karena kan minimal dua. Satu, bagi antum ini valid, Pak. Iya, valid, tapi peraturan di pengadilan harus dua alat bukti. Maaf ini. Kecuali kalau misalnya mungkin kita datangkan orang itu, kita panggil kemudian orang yang tertuduh. Ya. Maka kemudian orang tertuduh dipanggil dan datang kemudian. Datang dan hakim menginginkan agar dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Nah, antum wah, kok sumpah nanti dia bisa main-main, Pak. Enggak, biarkan dia sumpah. Maka akhirnya yang tertuduh ini bersumpah. Saya bersaksi atas nama Allah, demi Allah bahwasanya saya tidak melakukan begini-begini, bahwa saya tuduhan penuduh itu tidak benar terhadap diri saya. Antum sebagai yang mengklaim, yang menuduh, wajib ridha dengan apa? Dengan sumpahnya itu, dengan apa? Bukan, dengan penyebutan nama Allah Azza wa Jalla dalam sumpah. Karena itu bagian dari syariat. Kalau bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Itu antum wajib ridha. Tetapi urusan percaya, nah, atau enggak percaya, antum punya bukti bahwasanya dia itu bohong. Walaupun enggak diterima di pengadilan, maka antum tidak percaya dengan sumpah dia, boleh enggak? Boleh, antum enggak dosa. Karena apa? Yu'lam kadhibuh. Diketahui persis kedustaannya. Gitu ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, an yatarajjah kadhibuh. Kedustaan dia itu kuat, tapi antum enggak punya bukti konkret banget gitu loh. Cuman antum ngerasa mana ini dusta nih. Bukti yang sangat konkret enggak punya. Cuman dzan rajih antum, persangkaan kuat antum ini orang dusta. Walaupun dia pakai wallahi, maka tidak harus antum mempercayainya. Walaupun dia pakai wallahi. Tapi antum punya indikator kuat akan kedustaan dia. Misalnya apa indikator kuatnya? Dia biasa dusta. Nah, itu indikator kuatnya. Dia biasa bohong. Bohong itu bagi dia itu bukan sesuatu yang asing. Udah menjadi tradisi dan dikenal sebagai itu gitu, pembohong. Misal dia bilang, demi Allah bukan saya ngambil, gitu. Emang si antum nggak ngelihat dia ngambil, tapi qarinahnya adalah, indikatornya adalah dia tuh selalu bohong kalau urusan beginian. Ya, jadi dzan rajih antum, persangkaan kuat antum, dia ini bohong. Sehingga antum tidak wajib untuk percaya sama dia walaupun pakai wallahi. Gitu. Itu yang kedua. Kondisi ketiga, an yusawil amran. Kedua perkara itu sama. Antara dia itu bohong atau jujur 50-50 nih. Ya, antum dia mungkin bohong tapi mungkin jujur nih. Maka yang seperti ini wajib percaya kalau dia bersumpah. Wajib percaya kalau dia bersumpah. Kalau 50-50, antum enggak punya, dia enggak dikenal pembohong, tapi ada kemungkinan ini bohong, cuman ada kemungkinan juga ini enggak bohong gitu loh. Dan dia bersumpah, wallahi saya tidak melakukan itu. Maka kalau masih 50-50, wajib antum percaya karena dia sudah pakai wallahi dan masih 50-50. Maka persangkaan yang 50-50 itu dihilangkan sehingga cukup percaya dengan adanya wallahinya. Kalau yang keempat, kondisi keempat, an yatarajjah sidquh. Kejujurannya itu lebih kuat di persangkaan antum. Nah, ini jelas wajib untuk antum percaya. Ya, misalnya
Demi Allah Pak, saya nggak pernah melakukan itu. Dan antum kenal dia orang jujur, teman ngaji, sholat bareng, dia orang jujur, orang baik. Walaupun antum nggak ngelihat buktinya, tetapi karena dia dikenal orang baik, maka dzan rajih, persangkaan kuat antum adalah ini dia jujur. Maka wajib untuk percaya. Apalagi an yu'lam sidquh, diketahui kejujurannya, kebenarannya. Demi Allah Pak, saya tidak melihat itu. Saya tidak melakukan itu demi Allah. Dan memang antum tahu persis dia nggak melakukan itu. Wah, ini tingkatan paling tinggi. Ya, wajib banget ini, wajib untuk mempercayainya. Nah, itu keadaannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebutkan nama-nama nenek moyang kalian. Aba itu nenek moyang. Aba yaitu bapak-bapak, ya. Aba bapak-bapak, maksudnya nenek moyang di sini. Kenapa kok di kita istilahnya nenek moyang ya, bukan kakek moyang? Kenapa begitu ya, kawan? Karena negara terjajah jadinya nenek, kakeknya yang menjajah, iya. Karena di zaman penjajahan, antum tahu itu dari mana? Iya. Karena di zaman penjajahan, kakek itu enggak disebut kakek, tapi disebut nenek. Iya. Nenek itu mencakup orang tua, mau kakek, mau mbah atau mau mbah putri atau mbah kakung, itu semua nenek. Di zaman kolonial dulu. Iya. Coba antum baca bukunya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, antum akan mendapatkan istilah kakek itu enggak disebut kakek, pakai nenek. Iya. Karena di zaman kolonial dulu istilah kakek itu dinisbatkan kepada owner negeri kita atau yang menjajah negeri kita. Sementara kita tuh ibarat orfan, ya. Ya, orfan itu apa namanya? Yatim. Hanya ada nenek gitu loh. Kayaknya nenek moyang. Aba itu seperti jadat, seperti nenek, semua disebut nenek. Ya. Makanya nenek moyangku seorang pelaut. Emang ada nenek-nenek jadi pelaut? Hah? Begitu. Jadi aba bahasa Arabnya itu aba, yaitu nenek moyang. Aba itu nenek moyang. Nggak bisa karena udah masuk KBBI, ya susah. Kalau antum ganti KBBI, ya susah Pak. Jadi udah nenek moyang. Ya. Baru setelah kita merdeka, baru kemudian jadi kakek nenek gitu loh. Karena kakeknya udah terusir. Iya. Tapi warisan sang kakek masih ada sampai sekarang, ya. Begitu. Iya, nenek, ya. Makanya nenek dulu, nenek. Tapi kenapa kita bahas nenek-nenek ini sekarang? La tahlifu bi abaikum, kata Nabi SAW. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Demi nenek moyang saya, demi eyang fulan gitu. Ya. Di zaman jahiliyah itu biasa seperti itu karena saking mengagungkan orang Arab itu mengagungkan eyang-eyangnya gitu loh, nenek moyangnya, nasabnya sangat diagungkan. Kalau kita kan nggak terlalu, tapi apakah orang Indonesia itu lepas dari ini, maksudnya tidak mengagungkan orang tua atau leluhur? Diagungkan tetap. Tapi diagungkannya itu dalam masalah syiriknya gitu loh. Kenapa jin bagi banyak orang kampung itu dipanggil eyang? Karena kepercayaannya jin tersebut adalah leluhur, ruh eyang gitu. Iya. Ke goa misalnya, permisi eyang. Ya. Ya jinnya merasa dituakan kan. Ya merasa senior gitu lah, saya emang lebih tua daripada kamu gitu kan. Lah itu kalau jinnya emang tua. Kalau jinnya muda,
wah penghinaan ini, udah dieyang-eyangin saya padahal masih muda. Ajaib, manusia itu banyak mengagungkan jin dengan mengatakan mereka eyang. Ya, eyang, permisi ya eyang, permisi mbah. Tuh, kebahlulan benar-benar, suatu yang bahlul sekali. Ngapain coba? Ya, permisi mbah, permisi eyang. Eyang itu pun sebenarnya dari Sanskerta, dari kata hyang. Makanya sholat itu di bahasa lawasnya Jawa atau Sanskerta juga sembahyang, karena menyembah hyang. Ketuhanan itu makanya di divinitas itu disifati dengan hyang. Oleh karena itu di kita hyang maha kuasa, hyang maha tinggi, YME dan seterusnya. Tapi karena sudah menjadi uruf, hakikat urfiyah dalam usul fikih namanya hakikat urfiyah, maka istilah-istilah seperti ini tidak apa-apa selama tidak bermaksud untuk kesyirikan, maka nggak apa-apa dipakai. Allah yang Maha Esa kan pakai yang sekarang, bukan hyang, kan ha dan hyang, hyang gitu, aslinya hyang dari itu. Makanya ada para hyangan, maka ada wayang, itu kan aslinya dari sana, wa dan hyang. Wa di sini lupa dari, bukan wa atof dalam bahasa Arab artinya dan, bukan, itu beda lagi itu. Enggak, ini wa hyang, ana lupa artinya, antum cari aja. Ya gitu. Dari kata itu, makanya disebut leluhur itu. Dan leluhur kenapa disebut leluhur? Karena dianggap rohnya itu di luhur. Luhur, duwur. Nah, duwur itu bahasa aslinya kita Indonesia, di Indonesia bahasa lokal, dan luhur itu bahasa Arab tadinya dari kata zuhur, karena zuhur itu tinggi. Zuhur, zahir, tinggi. Leluhur. Nah, artinya apa maksudnya? Roh-roh ini ada di luhur, di langit. Yang mana mereka ini ya dianggap bisa nguasain dan bertasarruf terhadap kaun dan semesta. Maka ini semua sebenarnya kalau dia cari akarnya itu berawal dari agama lawasnya Jawa dulunya. Begitu. Tapi kan sekarang udah jadi hakikat urfiyah, maksudnya urf yang berlaku sekarang bagi orang Indonesia ya bahasa-bahasa kayak gini gitu loh. Budi pekerti yang luhur, artinya keluhuran budi ya ketinggian akhlak moral gitu. Ya, apa? Jatiluhur. Itu pohon jati tapi tinggi banget gitu kalau jatiluhur. Kalau budi luhur itu temannya Kopa Milet ya. Tahu nggak Pak? Dulu yang anak orang di Jakarta mesti tahu. Ada Budi Luhur, Kopa Milet Jaya, Purimas Jaya. Masih ingat nggak? Dulu Pak ya, itu angkot tahun 90-an itu. Ya enggak? Ingat kan? Ya. Kemudian man halafa billahi falyasduq. Man halafa billahi falyasduq itu kalau dengan kalimat ini. Kalimat lainnya ada dalam hadis di redaksi lain, man hulifa lahu billahi falyusaddiq. Itu dua hal yang berbeda. Man halafa billahi falyasduq artinya adalah barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka wajib jujur. Itu kalau kalimatnya man halafa billahi falyasduq. Tapi kalau kalimatnya man hulifa lahu billahi falyusaddiq artinya adalah barang siapa yang diperdengarkan padanya sumpah atas nama Allah, diperdengarkan untuknya sumpah atas nama Allah, maka wajib dia percaya. Wajib dia percaya. Ya begitu. Dua hal yang berbeda. Orang dari segi orang yang bersumpah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia wajib jujur. Kalau dia menjadi objek sumpah atas nama Allah, maka dia wajib percaya. Gitu, fal yusaddiq. Dia wajib membenarkan itu, gitu loh. Ya. Kemudian wa man halafa lahu billah atau wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan siapa yang dijadikan objek sumpah untuknya atas nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Mafhum mukhalafah dari ini adalah, ya, mafhum mukhalafah dari ini adalah
dari waman hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang diperdengarkan padanya diperdengarkan padanya sumpah atas nama Allah Ta'ala, maka wajib dia ridha. Pemahaman kebalikannya adalah kalau antum mendengar seseorang bersumpah atas nama selain Allah, maka antum enggak boleh ridha. Karena apa? Karena itu syirik. Dan betapa banyaknya orang yang tidak beriqtina', tidak merasa cukup dengan atas nama Allah. Betapa banyaknya, apalagi di lagu-lagu. Bahkan kadang-kadang di masalah religius bahkan. Orang-orang yang ngajinya mungkin ngaji-ngaji versi kalangan sana ya. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu banyak kayak gitu. Emang enggak cukup demi Allah, akhi? Wallahi ya enggak apa-apa, Pak. Wallahi enggak apa-apa. Demi Allah, demi Rasulullah, gitu kan? Kan biasa di masyarakat kan kayak gitu. Untuk mentakkid dan menguatkan. Kita tanya demi apa yo? Demi apa? Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, ini masalahnya yang demi Rasulullahnya ini. Syirik. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, itu masalahnya. Dan kita enggak boleh ridha dengan itu. Kita berikan tanbih, ya akhi, jangan untuk demi Rasulullah ini dihapus. Cukup demi Allah saja. Demi apapun, nah gitu. Demikian, gitu kan. Demi apapun, ya itu salah. Coba demi apapun. Pokoknya demi apa aja lah. Yang penting itu benar pokoknya demi apapun. Apa? Hah? Coba apapun tuh apa coba? Ini saking bingungnya orang ini nih. Pening kayaknya dia. Maka demi Allah cukup, atau nama-nama Allah yang lain. Demi Ar-Rahman, demi Al-Malik, boleh. Ya. Tapi jangan disandingkan dengan yang lainnya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Jibril. Ini malah syirik jadinya. Dan itu disandingkan lagi demi Allah, demi Rasulullah. Kan namanya sumpah itu kan menyebutkan suatu nama yang mu'azzam, diagungkan gitu loh. Dan sumpah itu hanya boleh media atau lafal sumpahnya hanya boleh disandingkan hanya Allah saja dan dengan segala nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya sumpah dengan selain nama Allah, baik itu nama makhluk atau sifat makhluk, maka itu semua menjadi bentuk pengagungan yang setara seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka mengatakan demi Rasulullah, maka ini berarti menjadikan Rasulullah seolah semanzilah bagi hati antum, semanzilah dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini haram dan syirik atau kufur. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya. Syirik kecil kalau memang itu sebatas lafal saja dia mengatakan begitu. Kan kita udah pernah mengatakan syirik itu ada yang zahir dan ada yang khafi. Syirik yang zahir itu yang terang-terangan seperti sujud ke patung, ya. Kemudian mengatakan bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Ini udah jelas syirik yang jali, yaitu yang zahir, terang-terangan. Nah, syirik khafi itu ada dua macam. Yang pertama syirik fil alfaz, dan yang kedua syirik fil niyati wal qasd. Yang pertama syirik di lafal seperti tadi, mengatakan apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik khafi. Ya. Dan yang kedua syirik dalam niat dan maksud. Tapi syirik khafi ini kadang-kadang bisa syirik besar. Kenapa dibilang khafi? Karena banyak orang itu enggak paham kalau ini syirik gitu loh. Coba antum tanya kepada orang yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, apakah dia tahu itu syirik? Biasanya enggak tahu. Malah menganggap bahwa saya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah itu adalah pengagungan kepada Rasulullah dan itu merupakan ibadah malah. Tuh lihat ikhwan di sini. Makanya kita penting jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang dan berikan uzur pada orang-orang awam, karena mereka, ya internet sekarang subhanallah, masya Allah ya. Tetapi kan orang masih banyak yang enggak ngerti hal-hal seperti ini, enggak diajarin. Tapi kan mereka kan ngaji, bahkan ngaji bisa berjam-jam, 4 jam ngaji, maksudnya 3,5 jam rebanaan, setengah jam ngaji gitu. Tapi kan enggak diajarin soal-soal seperti ini, enggak diajarin. Enggak ngerti mereka. Bahkan mereka sebaliknya menganggap bahwasanya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah itu ibadah.
dan bentuk pengagungan terhadap Rasulullah, ibadah bagi mereka. Lihat. Sebagaimana antum juga melihat orang-orang yang ziarah atau wisata kubur dan menamakan itu wisata religius untuk meningkatkan ketakwaan dan iman, mereka menganggap itu ibadah, padahal itu maksiat. Karena sudah ditanam mindset yang salah oleh guru-guru mereka dan oleh lingkungan serta teman-teman pengajian, maka kita beri uzur. Sebagaimana kalau kita di posisi mereka, itu kita mungkin terbutakan akan sunnah, jemaah. Ini karena dapat hidayah aja dari Allah nih, kita bisa kayak gini, alhamdulillah. Seandainya Allah seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, antum nggak bisa apa-apa. Sekarang antum mungkin di kuburan sekarang lagi hujan-hujanan nih, kita nggak tahu. Ini karena Allah beri hidayah ini kan. Jadi kita tuh bukan apa-apa aslinya. Ya, jadi kadang kita harus melihat orang tuh, memaklumi di sini bukan berarti kita menyetujui, tapi memaklumi konteks. Oh, dia ini nggak paham. Jadi kalau kita vonis langsung sementara dia nggak paham, ini kan nggak nyambung jadinya. Ya nggak nyambung. Ya, apalagi dia menganggap itu ibadah. Taib, kita wa man hullifa lahu billah falyarda. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa kau mendengar ada orang bersumpah dengan selain nama Allah, nggak boleh ridha walaupun atas nama Rasulullah. Apalagi atas nama selain Rasulullah yang mungkin keagungannya itu di bawah Rasulullah SAW. Misalnya demi Pak Camat, apa urusan Pak Camat? Kenapa harus Pak Camat didemi-demiin? Ya, demi cinta kurelakan. Subhanallah. Antum nyembah cinta. Atas nama cinta. Apalagi demi apa tuh? Demi dunia. Demikian, itu kan udah tadi Anda sebut. Demi apalah, demi dan seterusnya di lagu-lagu banyak tuh. Ya. Demi engkau. Nah, itu kalau misalnya di bahasa Arabnya bingung ya. Demi engkau apa? Waka. Ya. Ala kulli hal, demi apapun selain Allah itu syirik. Maka kita nggak boleh ridha dengan itu. Kalau dia bilang demi Allah, baru kita ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah atas nama Allah, maka dia bukan dari Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang ini. Ya. Kalau misalnya ada perselisihan. Ya. Ini hati-hati, ini terjadi baik di pengadilan, baik di masyarakat, gitu loh. Fulan A menuduh Fulan B nyolong, gitu kan. Fulan B telah nyuri, gitu kan. Fulan B berlepas diri, enggak, saya enggak nyuri. Ya. Dan Fulan A ini hanya persangkaan sebenarnya. Menyangka Fulan B itu nyuri. Ayo sumpah kamu. Ya, Fulan B akhirnya sumpah. Demi Allah saya enggak nyuri. Alah, enggak usah pakai nama Allah dah. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan ada. Enggak usah berlindung dengan sumpah Allah kamu. Lah terus kalau enggak pakai nama Allah, saya pakai nama apa dong? Masa pakai atas nama DKM? Ya, seterusnya tidak. Repot. Ya, saya pakai demi Allah. Alah, kamu hanya berlindung di balik Allah. Iya. Saya berlindung di balik kekuasaan Allah, ya wajar lah, saya hambanya Allah. Mau berlindung di balik apa lagi gitu kan? Bener lah, kadang orang tuh ketika kalap, dia tuh kadang-kadang mengucapkan kalimat atau bersikap karena kekalapannya, bersikap menentang syariat. Yang mana itu 50-50 antara kesadaran dengan tidak sadar gitu loh. Sadar karena tahu ini enggak benar, enggak sadar karena terlanjur kalap. Orang kadang gitu. Apalagi orang yang punya karakter emosian. Marah gitu, ya. Itu kadang-kadang mengucapkan kalimat kufur dan menentang syariat, itu kadang-kadang begitu. Padahal aslinya udah ngaji, bisa udah ngaji. Hah? Tiba-tiba ke sana apa sumpah pocong? Perasaan enggak ada nyambungnya sumpah pocong ya.
Karena sampai lupa Pak sumpah pocong itu gimana. Iya iya. Itu bid'ah itu Pak. Sebentar. Anak kok lupa sumpah pocong itu gimana? Udah lama anak nggak dengar. Biasa memang orang-orang yang sudah zaman kolonial biasanya sumpah pocong. Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal. Ya. Pak Rosadi pernah pakai itu Pak. Sering lihat subhanallah. Iya, yamin, sumpah di sini, iya sumpah untuk seperti ini. Ya. Tapi iya, dia semacam mubahalah gitu ya. Kayak saling ini satu sama lain, saling bersumpah satu sama lainnya. Kayak model mubahalah ya. Mubahalah iya dikenal, tapi mubahalah itu cuma sumpah tanpa harus dipocongin. Jadi sumpah pocong ini wallahu alam takutnya masuk ke dalam kebid'ahan. Syirik itu nanti ketika ada keyakinan tertentu gitu loh. Anda pikir minimal paling standarnya adalah masuk ke dalam bab bid'ah. Karena sumpah dengan metode seperti ini enggak ada dalam Islam. Tapi mubahalah ada dalam Islam, dikumpulkan seperti di surat Ali Imran. Ya. Iya, anak-anaknya, istri-istri dikumpulkan untuk melihat sumpah mubahalah. Gimana Pak? Ya beda. Kalau mubahalah kan memang yang dikumpulkan keluarga orang terdekat. Nah, sumpah pocong mungkin juga gitu, tapi kan bedanya di prosesinya Pak. Mubahalah nggak ada pocong-pocongan. Ini sumpah pocong kan gunanya kan dipocongin, ya kan Pak? Gitu ya, dipocongin. Kenapa nggak dikuntiin gitu atau diwewein atau gimana? Harus pocong gitu, ya kan? Mungkin kalau dia sumpahnya sumpah di Cina mungkin sumpah vampir. Ntar kalau di Barat sumpah Dracula, ya kan? Nah itu kebid'ahan dalam maksudnya kebid'ahan, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Apalagi kalau ditambah dengan khurufat tertentu dan tatayur tertentu, maka ini bisa syirik bisa. Ya, tapi intinya nggak boleh itu. Ya, tadi saya ngomong apa Pak sebenarnya sebelum Pak Rosadi bilang sumpah pocong saya jelasin apa tadi ya? Coba diingat-ingat jemaah tadi ngomong apa ya Pak? Pak Rosadi ini masya Allah menghancurkan apa yang telah tertata tadi. Aduh. Tadi ngomong apa ya? Subhanallah. Hilang Pak. Hah? Iya, ahsan jazakallahu khairan. Orang ketika kalap itu kadang-kadang dia menerbitkan dari lisannya kalimat kufur, menentang syariat seperti tadi. Ya, seperti tadi bilang temannya bilang, "Demi Allah saya enggak melakukan ini." "Alah, enggak usah pakai demi Allah deh." Tuh. Orang ini kan berarti melanggar hadis Nabi SAW, "Wa man hullifa lahu billah falyarda." Siapa yang dijadikan sebagai pendengar untuk sumpah atas nama Allah, wajib atasnya ridho karena ini dia nyebut Allah, gitu loh. Nggak usah pakai nama, gitu. Ya. Kadang-kadang juga ini misalnya ketika antum punya khusumah dan perselisihan terhadap orang awam, bahkan kadang orang yang ngaji misalnya, udah ngaji sama teman antum juga misalnya. Kemudian dia marah-marah sama antum dan antum, ana enggak salah akhi. Antum tenang. Kata Allah, kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah, kata Rasulullah gitu. Jangan kau marah. Nanti masuk surga kau enggak marah, nanti sabar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, sabar. Kata dia, alah, udah enggak usah pakai kalam Allah, kamu berlindung di balik kalam Allah kamu gitu. Nah, ya. Ini kan berarti kan apa? Enggak ridho ketika diperdengarkan padanya kalam Allah, padahal maksudnya bukan berlindung dengan kalam Allah, bukan, tetapi untuk menenangkan, jangan bertingkah seperti ini. Tapi enggak terima dia. Nah, tuh. Ya. Benar, Pak. Orang kita ini lagi normal. Mungkin enggak ada perselisihan, enak ngomong. Tapi ketika ada orang berselisih, itu kadang-kadang enggak masuk logika omongannya. Yang penting pengen ini aja, ceplosin aja semuanya gitu. Nggak mikir kemudian kalau ucapannya itu apa?
bisa menjerumuskan dia ke neraka sejauh langit, sejauh barat dan timur gitu loh, jauh. Gara-gara ucapannya. Gara-gara ucapannya yang kadung dibalut emosi, yang kadang-kadang setengah sadar, setengah enggak. Ya. Ya begitu juga dalam masalah al-ghadab fi talaq atau at-talaq fil ghadab atau at-talaq indal ghadab, mengucapkan kalimat cerai ketika lagi marah. Ibnu Qayyim itu punya rincian dalam masalah ini. Ya. Ada orang yang marahnya marah kecil, mengucapkan kalimat talak, terjadi talak. Marah kecil kok, kan masih bisa dinetralisir hatinya. Ya, cuman gara-gara istrinya ngepel salah, harusnya pakai super pel, tapi malah pakai bibit parfum yang dia beli dari Saudi. Wah marah, wah ini mal ini, kapan lagi saya umroh? Udah kita pisah. Subhanallah. Saya ceraikan kamu. Ya subhanallah. Padahal ini hal kecil, marah biasa. Ada yang marah menengah, 50-50. Dia antara emosi sama kalap tuh 50% lah gitu. Masih sadar, masih ngerti omongannya. Ini juga terjadi cerai. Iya. Yang tidak terjadi cerai ketika mengucapkan kalimat cerai saat marah, itu adalah marah yang sudah kalap hampir kesurupan. Nah itu tuh. Sampai dia nggak bisa mengontrol dirinya itu. Bukan karena kesurupan, tapi kayak kesurupan. Ada orang kayak gitu, ada orang karakter kayak gitu, sampai gemeter dia dan nggak kuasa untuk menahan lidahnya. Saya ceraikan kamu, gitu. Nggak kuasa. Nah yang seperti ini tidak terjadi talak, tidak terjadi cerai, karena di luar handling dia, di luar kuasa dia. Tapi kalau dia masih bisa imsak al-lisan, menahan lidahnya untuk itu sebenarnya bisa, cuman ceplos aja gitu, maka ini keluar. Apa terjadi talak? Gitu. Ada orang yang kalau marah, apalagi beberapa orang tua yang punya penyakit, kalau marah itu langsung getar Pak. Ana masih ingat sama 6 tahun lalu kisaran. Ada di masjid Nurul Islam Pondok Kopi, mungkin teman-teman beberapa Anda yang tahu tuh. Nurul Islam Pondok Kopi Klender Kolombo. Sekarang alhamdulillah udah ada kajian sunnah lagi sana. Itu anak nggak lagi habis kajian pagi, waktu habis ngaji apa namanya, kan itu kajian kitab ini Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus karya Ustaz Yazid itu. Anak jelaskan di situ setelah selesai kajian, ada orang tua gitu, seusia mungkin 70 tahun, ajak anak ngobrol gitu. Ya, anak dengerin. Ada satu bapak-bapak mungkin usia 45 atau berapa, bercandain orang tua itu gitu loh. Anak ajak ngobrol. Orang tua yang ngobrol mana, orang tuanya 70 tahun udah agak bongkok dikit. Ini bapak-bapak yang baru datang, ya karena tetangganya mungkin bercandain. Alah, yang kayak gitu tersinggung. Langsung tersinggung itu, mbah-mbah itu. Kamu, saya langsung kayak gini. Gemeter itu anak sampai takut. Ya, bengek dah, mati dah kata. Mati dah gitu. Kayak udah kayak mau mati aja tuh. Kamu, wih. Ada orang sampai nggak sadar kayak gitu sarafnya gitu loh. Enggak kesurupan juga, enggak. Kenapa Pak Rosadi kok pocong kesurupan, Pak? Ada apa sih, Pak? Nah, artinya ada beberapa orang yang emosinya membuat membuat tubuhnya itu enggak kuasa ditahan gitu loh. Nah, yang seperti inilah ketika ucapan talaknya keluar itu enggak dianggap. Ketika ngomong kalimat kufur juga nggak dianggap. Dalam Islam nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini hukumnya tidak berlaku. Hukum pengkafiran nggak berlaku. Hukum talak nggak berlaku karena dia nggak bisa. Apalagi kalau memang sampai kesurupan. Nah, terima kasih itu masukan dari Pak Rosadi penting tuh, kesurupan pocong. Nah, apalagi kalau sampai kesurupan pocong, itu nggak kuasa dia. Maka kalimat-kalimat kufur yang keluar darinya itu enggak dianggap. Karena orang yang kesurupan, walaupun kesurupan grade-nya beda-beda, tapi orang yang kesurupan itu mereka kan dikuasai oleh syaitan, bukan dari dirinya. Maka ya itu, kalau dia kesurupan di bulan puasa, kesurupan itu terjadi, bisa terjadi. Terus dia nggak bisa kuasai dirinya, akhirnya dia minum, maka tidak batal puasanya, karena itu bukan kuasa dia. Iya, ya, Anda pernah melihat orang kesurupan? Dia bilang ini adalah sukmanya Umar bin Al-Khattab.
Itu waktu bulan puasa tahun 2017 di Pondok Ranggon. Itu anak ini kesurup bener, dia memanggil, saya akan memanggil sukmanya Umar bin Khattab. Masuk bulan Ramadan itu masuk. Oh ini jin ini. Ya sukmanya Umar bin Khattab, bayangin. Itu dari Madinah terus ke sini itu safar pakai apa gitu sukmanya. Sukma ini kan dia semacam roh ya. Tapi sukma itu adalah roh yang bukan rohul hayat ya. Rohul yaqzah namanya sukma itu. Jadi sebagian ulama itu mengklasifikasikan roh itu ada beberapa macam gitu loh. Rohul hayat itu adalah roh yang memang ada di badan antum selalu di badan antum sampai mati gitu loh. Tapi ada rohul yaqzah yang mana roh ini kalau antum tidur itu keluar. Tapi rohul yaqzah ini roh juga tapi keluar gitu loh. Kadang kemana gitu. Nah, dan yang mana rohul yaqzah ini kadang-kadang juga roh kesadaran ini kadang-kadang syaitan itu bagian inilah syaitan itu untuk menguasainya gitu loh. Nah, tapi khurafatnya adalah sukma itu kalau orang sudah mati sukma ini bisa tertinggal dan dia bisa menjadi jelmaan atau apa ini kan setan sebenarnya. Nah, masuk itu sukmanya Umar Khattab ya. Terus terus ngomong sama saudaranya dengan bahasa Arab. Saudaranya bisa bahasa Arab. Hayya nakhruj kata anak. Hayya nakhruj la tasma. Jangan dengerin dia, kita keluar aja yuk gitu. Marah dia. Ngomong apa tadi? Ngomong apa? Dia udah ngaku dari itu, saya adalah sukmanya Umar Khattab. Pas anak ngomong bahasa Arab ke saudaranya, hayya nakhruj la tasma. Ayo kita keluar aja. Pakai bahasa Arab. Ngomong apa tadi? Yang mana? Tadi pakai bahasa apa itu ngomong? Hayya nakhruj la tasma gitu. Apa itu artinya? Orang bilang, lah katanya Umar. Masa Umar gak bisa bahasa Arab gitu kan? Ya marah dia langsung. Yang namanya setan ya. Setan itu, ya kawan, setan itu yang apalagi masuk ke jasad. Sebenarnya banyak memberikan talbis, klaim ini klaim itu. Orang yang bodoh itu kena hasutannya. Tapi kalau antum punya pengalaman atau antum punya ilmu, gampang banget sebenarnya untuk mengalahkan bisikan setan, sebenarnya gampang. Yang membuat bisikan setan itu kuat adalah hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu dan amarah. Kayak orang kalau lagi nafsu, bisikan setan seolah-olah kuat. Padahal secara logika lemah. Atau lagi marah, bisikan setan, hasutan setan seolah-olah logis dan kuat. Padahal kalau dipikir-pikir, bodoh sekali gitu. Nah seperti itu aja. Tapi kalau antum tenang, pakai ilmu, antum tahu banget mana yang setan, mana yang itu. Beneran. Antum ngelihat orang aja emosi nih, misalnya ngelihat orang aja antum tahu. Antum lagi tenang, pakai ilmu gitu loh. Antum ngelihat gerak-gerik orang aja, antum tahu ini dari syaitan. Kadang-kadang gitu. Ya. Sekarang misalnya lagi naik motor, tiba-tiba ada orang nyalip antum pakai motor yang apa namanya? Ini yang keangkat tuh loh, apa knalpotnya itu kalau antum belakang itu langsung kejeduk gitu, langsung kayak gini antum mukanya. Terus gede suaranya. Antum nggak usah pakai emosi, pakai akal dan logika dan ilmu saja. Ini mengganggu orang, ini bagian dari kesombongan, ini semua dari syaitan. Jelas banget, jelas. Tapi bagi orang yang punya hawa nafsu dan dia juga pakai knalpot racing juga, wah ada yang balap dia, tiba-tiba apa? Dia akan apa? Ngejer, ya enggak? Makanya kadang-kadang di jalanan kita mendapatkan ada sepasang, bukan suami istri, sepasang sama-sama knalpot merepet itu saling kejar-kejaran ya. Padahal mereka enggak saling kenal, tapi karena gengsi dan dua-duanya dihasut oleh syaitan, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan ini baik gitu loh. Ya enggak? Karena emosi. Dari syaitan semua itu. Ya. Dan ajaibnya syaitan itu mungkin numpang di belakangnya sambil kayak gini, kedinginan gitu loh. Ya, itu setan dari setan. Bagi orang tenang pikirannya, apalagi pakai ilmu, tahu ini semua dari syaitan. Kalau mati, husnul khotimah ini, sul khotimah ini. Kalau mati, karena mati karena apa? Mengikuti syaitan. Ya begitu, jemaah sekalian. Taib, insyaallah kita cukup sampai sini. Nanti pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan bahas bab berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.